Sabar. Ya, Mida, kamu Islam, tapi tetap saja saya ucapkan selamat memasuki tahun baru 2026 ya. Yuk, Dis, kita bahas di ini TS itu. Iya, selamat. Siap, sama-sama, Dis. Sama-sama. Ya, gitu dong. Kita punya bentar, Mida. Sesuai tema yuk. Duh, Mida, ini 2026 loh. Masa nggak ada perubahan? Mida, apa kesan-kesan kamu sebagai seorang muslim nonton channel Edis TV? Kemudian apa nih pesan kamu kepada Edis TV untuk 2026? Silakan. Kalau nonton kau ini banyak ininya, Dis, banyak ngarangnya, banyak konyolnya. Banyak ngarangnya, banyak konyolnya. Oke, contohnya Mida, apa itu ngarang dan konyolnya di 2025 yang paling berkesan sama kamu? Silakan. Iya, kemarin kau bilang itu katanya haji. Haji adalah artinya naik. Haji itu kan artinya kan ziarah, Dis. Artinya haji itu mengunjungi, berziarah. Iya, mengunjunginya itu naik atau turun. Makanya kan istilah naik haji bukan turun haji. Kamu tuh gimana? Jangan. Gini, Mida. Yang sesungguhnya. Gini loh, Mida. Haji itu kan artinya pengunjung laki-laki. Kalau hajah itu pengunjung perempuan. Cuman ketika melakukan ziarah kunjungan itu, dia itu naik posisinya. Makanya naik haji kan gitu. Betul nggak? Ya, kalau makna arti haji itu bukan naik. Kau tuh udah ngarang maknanya. Oke, naik haji itu dari mana istilah naik haji itu dari mana? Ya itu kan istilah bahasa, cuman hanya istilah bahasa Indonesia aja. Makna yang sesungguhnya nggak begitu. Kau belajar bahasa Arab. Arab. Turun haji berarti besok. Iya, kayak terserah kau. Cuma asli makna haji nggak begitu. Yes. Oke, kau bilang oke lah, nggak apa-apa lah. Terus kira-kira pesanmu apa untuk 2026? Ya kan, nah sesuai dengan temamu ini kan, tahun 2026 berani tinggalkan Islam tuh. Ya, tahun 2026 ini ya saya memohon kepada kamu Mida untuk jangan atau untuk berhenti membohongi atau menipu dirimu sendiri dengan mengikuti ajaran agama Islam. Kenapa? Karena kamu sendiri sudah mengiyakan bahwasanya apa yang saya ajarkan selama ini itu benar. Hanya sedikit saja yang kamu bantah itu ya 0,5% saja lah jumlahnya. Nggak sampai 1% lah jumlahnya. Artinya sebagian besar kamu setuju. Seperti misalnya kamu setuju Muhammad itu berdosa. Kamu setuju bahwa Muhammad itu dia pada waktu menghadapi orang buta dan tidak punya apa-apa, dia berwajah masam. Tapi ketika menghadapi orang kaya, dia langsung melayani. Katakan itu semua gitu. Cuman yang saya masih heran sama kamu, kenapa di 2026 ini kamu tidak mengambil langkah yang serius meninggalkan agama? Nah, aku kesini mau nanya sama kau, Dis. Apa itu? Nah kan, kata kau kan disuruh tinggalkan Islam, suruh masuk Kristen tuh. Nah, gimana kalau orang yang mau murtad, orang mau masuk Kristen, itu harus kemana gitu? Apakah ke Protestan yang jumlah kitabnya 66 kitab? Apakah ke Katolik yang jumlah kitabnya ada 73 kitab? Apakah ke Ortodok yang jumlah kitabnya ada 78 kitab? Ataukah ke Ortodok Ethiopia yang jumlah kitabnya ada 81 kitab? Nah, yang mana itu yang mau diikutin? Baik. Mana yang mau saya pakai? Baik. Kalau saat jawab ya, saya jawab. Teman-teman juga yang menjadi
masalah bagi orang Islam. Jadi orang Islam ini itu adalah orang-orang yang penting jumlah kitabnya sekian nanti masuk surga. Ini saya kasih tahu. Tenang, Mida. Kamu kan nanya sama saya, biar saya jawab, Mida. Gini, Mida. Ya, Diselamatkan itu bukan karena jumlah isi kitabnya berapa. Contoh misalnya, Kristen Protestan itu jumlah kitabnya lebih sedikit ketimbang Katolik. Katolik itu ada kitab tambahan seperti Deuterokanonika. Di situ ada Makabe, ya, di situ ada dan lain sebagainya. Begini, mau kitabnya nambah, mau kitabnya berkurang atau tambah satu tambah dua, kalau Anda tidak serupa dengan Tuhan Yesus, Anda miripnya dengan Muhammad, serupa dengan Muhammad, tetap saja Anda itu ke neraka jahanam. Jadi begini, Mida, kalau saya mau masuk Kristen, masuk kemana? Kalau kamu masuk Kristen, artinya kamu harus hidup serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Kamu nggak perlu mikir-mikirin yang sulit-sulit. Nggak usah kamu pikirin gimana ya hidupnya, singgasananya gimana ya, terus kemudian ininya bagaimana. Itu bukan urusan kita. Hal-hal yang supranatural yang tidak bisa kita pahami, itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah umat manusia, supaya kita semua menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Bagaimana kita menjadi makin hari makin mirip dengan Yesus, jangan makin hari makin mirip dengan Muhammad. Jangan beda. Jadi kamu mau Ortodoks, mau Katolik, mau Protestan, mau Kristen Ethiopia, nggak masalah. Yang penting kamu mirip dan segambar dengan Tuhan Yesus. Begitu. jadi kesimpulannya yang mana tuh yang benar-benar firman Tuhan, ya kan? Kamu udah lari kemana-mana. Tadi kamu bilang, saya masuk Katolik apa Protestan apa Ortodoks. Saya bilang, kamu masuk Katolik nggak apa-apa, masuk Ortodoks nggak apa-apa, masuk Protestan nggak apa-apa. Poinnya itu adalah, ketika kamu jadi Katolik, ketika kamu jadi Ortodoks, ketika kamu jadi Protestan, kamu makin mirip dengan Yesus apa makin mirip dengan Muhammad? Kalau kamu masuk Protestan, kamu makin mirip dengan Muhammad, tetap saja kamu ke neraka jahanam. Contoh, tenang. Hari ini kamu mengikrarkan diri menjadi Protestan, misal. Tapi kamu tiba-tiba, contoh, ketika bertemu dengan sesama manusia, orang video. Terus, ketika ada orang miskin, karena tidak seiman, tidak boleh diberi makan. Itu namanya kamu bukan menjadi mirip dan segambar dengan Yesus. Saya kan sudah bilang, jantung atau inti kekristenan itu, pengajaran kekristenan adalah supaya kita segambar dengan Yesus. Begitu. Udah mirip dengan Yesus. Gitu. Itu intinya. Yang maksud kau mirip dengan Yesus itu gini, Dis, ya. Apakah yang seperti ini, yang mirip dengan Yesus itu yang persis yang mengatakan orang bukan Yahudi itu anjing, guguk. Yesus kan pernah berkata perempuan yang bukan Yahudi, kan ada orang bukan Yahudi dikatakan itu adalah Kanaan, di mana dia datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata, tidak baik memberikan roti yang disiapkan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Betul? Betul. Rasis ya Yesus ya. Lalu perempuan itu sendiri berkata, tetapi anjing-anjing itu tersebut makan dari remah-remah tersebut. Baik. Nah, ungkapan ini, perkataan Tuhan Yesus ini tidak kau baca sampai selesai. Padahal di ayat-ayat berikutnya, Tuhan Yesus itu menerima seorang perempuan Kanaan tersebut. Tetapi begini, yang dipermasalahkan oleh umat Muslim adalah kenapa di situ ada ungkapan anjing? Kenapa? Yesus menyuruh anjing. Inilah Mida ini, udah 2026, bawaannya ngeyel.
coba ya, ini 2026 nih, coba kamu bukalah telinga kamu, bukalah pintu hati kamu. Jangan kebanyakan ngeyel dulu. Gini, kamu harus paham yang namanya peribahasa. Jadi begini, tidak baik memberikan roti yang disiapkan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Saya akan kasih ungkapkan sama kamu sebuah perumpamaan. Contoh, kita sedang ngobrol sesuatu, lalu ada pengkhianat di antara kita. Lalu ada sesuatu di antara, lalu saya bilang begini, nampaknya ada udang di balik batu. Ketika saya mengatakan ada udang di balik batu, apakah saya berbicara tentang udang? Odis, nah pura-pura ngelak dia. Nah, kamu yang pura-pura ngelek. Ketika saya berbicara kepada kamu, ada udang di balik batu, atau misalnya gini, anjing menggonggong kafilah berlalu. Apakah itu saya sedang berbicara mengenai anjing yang menggonggong? Dis, ingat ya, aku ajari kau. Ingat, itu peribahasa. Tapi kalau ini Yesus ini langsung mengatakan anjing di depan orangnya, Dis. Orang bukan Yahudi dikatakan anjing. Itu roti yang dibilang itu roti. Tidak baik untuk memberikan roti yang ingin diberikan kepada anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Bukan berarti Tuhan Yesus mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah anjing. Dia membuat sebuah perumpamaan. Kalau yang tidak menyenangkan bagi Kristen, terserah Anda lah. Intinya saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa bahasa-bahasa di dalam Bible itu banyak ungkapan-ungkapan. Kita juga orang Indonesia kenal dengan ungkapan-ungkapan. Contoh misalnya, ketika misalnya kita ngomong ada udang di balik batu, apakah saya berbicara tentang udang? Ya, tapi kan ini kan nggak ada orang yang apakah saya menyampaikan bahwa orang tersebut adalah udang? Betul, itu kan peribahasa. Itu dulukan dulu. Ya, gini saja harapan saya sama kamu, Mida. Semoga 2026 ini kamu tidak lagi orang yang ngeyel. Kamu berusaha untuk membuka hati kamu dan pikiran kamu. Jangan terlalu bersudut pandang yang negatif dulu. Saya waktu belajar agama Islam, biar kamu tahu ya, Mida ya. Saya nggak mau semua omongan-omongan negatifnya orang Kristen tentang Islam. Kalau ada orang Kristen bilang bahwa Islam begini, saya buang semua ke tong sampah. Saya nggak mau. Saya mau mempelajari Islam dari sudut pandang yang netral, tanpa ada muatan-muatan kebencian. Nah, begitu juga kamu. Ketika kamu mau belajar kekristenan, buanglah dulu ungkapan-ungkapan atau bibit-bibit kebencian yang sudah diwariskan oleh ulama-ulamamu. Begitu ya? Enggak, Dis. Aku nggak benci sama Kristen, aku nggak benci, beneran. Aku biasa banyak kok teman aku, saudara aku yang Kristen pun ada. Kenapa kamu membaca ayat tersebut mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan perempuan tersebut anjing? Nggak ada yang mengatakan begitu. Kau baca ceritanya. Kan ada seorang perempuan Samaria datang minta tolong kepada Yesus. Tuhan, dia kalau sana diulang lagi. Tentunya kalau kalian datang ke sini itu sinyal kalian bagus dan pakai headset. Ya, itu yang harus kalian pegang. Kalau saya ngomong, kalian dengar. Ketika ada perempuan Samaria, perempuan Kanaan, datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta sesuatu. Lalu Tuhan Yesus berkata, tidak baik memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Perkataan itu memang kasar dan keras. Tetapi teman-teman, lihat. Perempuan tersebut terus mengeyel. Tetapi anjing tersebut pun mengambil dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Tuhan Yesus terhadap perempuan tersebut? Bukankah hal yang positif? Bahwasanya Tuhan Yesus pun menerima perempuan Kanaan tersebut.
Jadi teman-teman, bukan berarti itu mengatakan bahwasanya Tuhan Yesus mengatai perempuan tersebut anjing, tidak. Sama seperti kalau kita membuat perumpamaan, banyak umpama-umpama, begitu loh. Cuman kebetulan umpama tersebut kan memberikan roti yang disediakan untuk anak-anak lalu memberikannya kepada anjing. Itu ungkapan sebenarnya firman Tuhan itu memang firman Tuhan itu ditujukan pertama-tama untuk umat Israel. Bukan diberikan sia-sia kepada orang-orang yang, karena orang-orang Kanaan itu teman-teman, memang orang-orang tersebut memang kalau kita baca dalam Injil itu orang-orang yang jahat. Makanya orang-orang Kanaan itu ditunggang balikan. Makanya negeri itu memuntahkan penduduk Kanaan. Karena orang-orang Kanaan itu kalau teman-teman baca sejarahnya, mereka itu bangsa-bangsa yang keji. Begitu loh. Kenapa Tuhan memberikan tanah orang Kanaan itu kepada orang Israel? Karena Tuhan muak dengan kelakuan orang-orang itu, penduduk negeri, penduduk asli negeri itu. Karena mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada Moloch. Mereka membakar anak-anak mereka sebagai persembahan kepada Moloch. Mereka melakukan perbuatan yang keji. Dan itulah yang membuat Tuhan murka dan membuang penduduk negeri itu dan menggantinya dengan orang-orang Israel. Nah, makanya dalam sudut pandang itu kalau kita baca secara utuh, akhirnya kan tetap diterima oleh Tuhan Yesus. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Aldi. Kita berikan yang muslim-muslim ya, memberikan pesan, kesan kepada saya juga. Ya, Muhammad Aldi Asegaf, silakan nyalakan kamera. Kabur.